Halo saudara-saudara, para sahabat Suyanto.id, ketemu lagi. Untuk kali ini kita akan berbagi dengan Ibu Profesor Dr. Suci Hati Ningsih Dian Wisika Prajanti MS. Selamat malam Bu Suci. Selamat malam Prof. Ini namanya panjang sekali dibandingkan nama saya itu Bagai Bumi dan Langit. Oke, Prof. Itu orang tua, Prof. Jadi ayah ibu menamai Dian Wisika Prajanti, eyang menamai Suci Hati Ningsih. Kemudian digabung, Prof. Jadi ya, semua dapat. Oh, baguslah. Dan inilah keuntungan kita, saudara-saudara, para penyayang Suyanto.id, sebuah channel untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, agar kita bisa belajar sepanjang hayat. Nah, tamu kita, ini teman saya juga, kabarnya dulu pernah kuliah dengan saya juga. Pernah Bu ya dulu? Ya, dulu Prof Yanto itu dosen favorit kami, Prof, di kelas. Karena Prof Yanto sangat kritis terhadap kami. Jadi kalau ada yang ramai sedikit, kami takut, Prof. Jadi benar-benar sangat berkesan sampai sekarang, Prof. Oh ya, alhamdulillah. Mungkin itu ada values-nya juga itu ya. Nih, Bu Suci, ini dulu mahasiswa saya, tapi sekarang lebih hebat dari saya dalam hal publikasi, penelitian, karena saya sudah tua masalahnya. Tidak, Prof. Saya masih tetap gurunya Prof Yanto. Ya, jadi beliau ini, Profesor Dr. Suci, banyak sekali jabatan yang sedang dipangkunya. Jadi orang sibuk. Nah, begitulah di dunia ini, kalau kita mengajak orang sibuk, itu justru bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau kita mengajak orang tidak sibuk, itu tidak bisa. Karena orang tidak sibuk itu punyanya hanya waktu. Tapi kalau orang sibuk itu punya pengetahuan, punya pengalaman yang bisa kita bagi malam ini. Seperti misalnya Bu Suci ini sekarang sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Komersialisasi Universitas Negeri Semarang. Kemudian reviewer LPDP untuk research. Ini sama-sama Bu, saya juga reviewer LPDP dulu, tapi untuk beasiswa selama 3 tahun saya. Anggota tim penilaian angka kredit akademik dosen. Jadi ini orang-orang yang mau guru besar, beliau yang menentukan. Reviewer penelitian nasional, asesor BAN PT, kemudian banyak sekali ini jabatannya. Dan kalau dibacakan kurikulum VT-nya yang 24 halaman, kita nggak jadi ngobrol, jadinya hanya baca saja. Nah, kita mulai ngobrol. Jadi karena beliau ini sangat produktif, terutama dalam bidang penelitian. Mudah-mudahan para dosen muda, para mahasiswa setelah mendengarkan obrolan kita ini terinspirasi bagaimana cara melakukan penelitian. Karena penelitian itu gampang-gampang sulit bagi yang belum pernah merasa sulit, tapi bagi yang gampang ya seperti makan saja lah. Makan itu kalaupun misalkan saja di tempat yang gelap gulita pun nggak bakal keliru kemana-mana. Nah, begitulah Bu Suci. Jadi kan luar biasa banyak penelitian, dan oleh karena itu tolong di-share bagaimana cara supaya kita itu memiliki produktivitas di dalam penelitian, di samping mempunyai kewajiban. Artinya sudah tidak harus memikir bahwa penelitian itu diminta orang lain, atas kesadaran sendiri. Apa kira-kira yang menjadikan semacam tip atau kiat untuk bisa meneliti secara berkesinambungan seperti yang Ibu lakukan? Moga Bu, tolong apa yang dilakukan biasanya? Baik Prof. Jadi kalau kita kameranya kurang naik ya Bu. Baik Prof. Jadi kalau kita akan melakukan penelitian, sebaiknya dari sejak kita mau menentukan karir kita. Jadi ketika sudah S3 misalnya, kalau belum ya nanti mau difokuskan kemana. Jadi di S3 kami sudah mulai menyiapkan, walaupun saya dulu S1-nya IKIP,
kemudian S2 saya di UGM, Prof. Ya. S3 saya di Ekonomi Undip, kemudian saya menentukan bahwa kepakaran saya atau tulisan-tulisan saya banyak di ekonomi pertanian, karena saya dulu orang desa sehingga dengan pertanian agak familiar, sehingga saya menentukan untuk meneliti di bidang ekonomi pertanian. Sehingga sejak saya S3 saya menulis di penyuluh pertanian, kemudian setelah lulus saya kemudian fokus untuk selalu meneliti di bidang ekonomi pertanian. Jadi yang pertama kali kiat kita adalah kita harus fokus mau kemana kepakaran kita, mau kemana kita akan menulis, sehingga kita akan konsisten. Sampai sekarang alhamdulillah tulisan-tulisan saya maupun mahasiswa bimbingan saya kebanyakan menuju ke ekonomi pertanian, Prof. Wah, luar biasa ya. Saya senang mendengarnya itu. Saya juga anak petani. Kebetulan saya punya tanaman cabai dan cabai sedang mahal. Jadi Prof. saya kira luar biasa. Jadi opportunity cost untuk nanam cabai itu luar biasa. Dan, bagus, Prof. Ya. Saya juga meneliti volatilitas harga cabai, jadi naik turunnya harga cabai itu karena apa saja, itu juga kami teliti. Kemudian kami menggandeng teman dari teknik, kemudian teman dari desain grafis untuk membuat semacam infografis, aplikasi bagaimana volatilitas harga Lombok gitu, Bro, harga cabai, sehingga naik turunnya itu karena apa, bisa stabil itu bagaimana. Seperti itu, Prof. Ya, lain kali saya minta informasi tentang cabai, karena boleh, Prof, boleh. Saya baru merasakan sekarang menanam cabai dengan harga yang lumayan. Alhamdulillah, Prof. Berarti, Prof, yang lain-lain sudah mati, cabai saya masih hidup. Nah, ini telinganya begitu. Nah, fokus pertama untuk meneliti itu supaya karir kita jelas, harus fokus. Yang kedua, setelah fokus itu orang meneliti itu kan tujuannya memecahkan masalah. Ya. Lalu bagaimana datangnya masalah itu? Datang dari langit atau bagaimana caranya Bu Suci bisa mendapatkan masalah yang layak untuk diteliti? Gimana caranya? Memang kita harus selalu melihat berbagai macam problem yang ada di sekitar kita. Jadi kadang-kadang dulu ketika saya menulis tentang penyuluh pertanian, contohnya, Prof, contohnya saya dulu, nanti mungkin teman-teman bisa melihat dari contoh ini. Jadi ketika saya menulis tentang penyuluh pertanian, waktu itu saya membandingkan ketika S3 saya membandingkan bagaimana revitalisasi penyuluh pertanian. Jadi bagaimana penyuluh pertanian di era reformasi dan era Orde Baru saya bandingkan, kemudian saya mendapatkan model baru, yaitu penyuluh pertanian ala peneliti. Jadi bagaimana supaya penyuluh pertanian itu bisa Prof, bisa bagus, bisa stabil begitu, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, setelah itu saya terus berlanjut melakukan penelitian tentang permasalahan tentang penyuluh pertanian, yang mana di desa-desa itu ternyata sebenarnya yang betul penyuluh pertanian itu one village one extension, satu desa satu penyuluh. Tapi kenyataannya di desa itu di kecamatan misalnya ada 10 desa hanya 3 penyuluh pertanian. Nah, jadi masalahnya adalah informasi-informasi dari pemerintah misalnya tentang pupuk, bantuan bibit itu mestinya tidak akan sampai ke seluruh masyarakat pedesaan, sehingga waktu itu saya pernah melakukan untuk memecahkan masalah itu, bagaimana saya melakukan penelitian dan menggandeng orang IT, kemudian membuat sistem namanya SIPA Tani, sistem informasi produk dan komoditas pertanian, yang mana harapannya kalau sistem itu bisa
terjangkau oleh seluruh petani menggunakan HP. Jadi ada bantuan-bantuan pemerintah, ada pupuk, ada bibit, itu bisa sampai. Nah, tetapi kenyataannya Prof, yang bisa ketika saya pamerkan di PRPP, Pak Ganjar juga sudah appreciate, katanya emailkan si Pak Tani ke saya, tapi waktu itu karena sibuknya, jadi saya sebatas sampai jurnal saja Prof. Setelah saya jurnalkan belum bisa saya aplikasikan. Nah, sebenarnya itu juga di Kabupaten Semarang juga suka ya Prof, artinya juga tertarik, tapi karena banyak kesibukan ini akhirnya belum bisa dihilirisasi ke masyarakat. Jadi seperti itu Prof, selalu melihat kondisi-kondisi, apalagi sesuai dengan fokus kita. Permasalahan-permasalahan itu akan ada terus. Kadang-kadang saya pulang ke Turi, kemudian melihat harga salak, saya rumahnya kebetulan Turi Prof, harga salak itu yang kalau pas seperti ini banyak hujan itu kan salak suka ya Prof, salak itu besar-besar gampang sehingga murah. Nah, ketika salak murah petani terimbas karena dagangannya murah. Nah, ketika pas harga mahal, petani-petani tidak panen, sehingga waktu itu saya juga punya inovasi bagaimana ya supaya salak ini bisa harganya stabil. Nah, saya punya inovasi yaitu bagaimana membuat saya menggandeng lagi teman-teman dari biologi, dari teknik, itu bagaimana untuk membuat sebuah sistem, yaitu sebuah mekanisasi, yaitu freezing frying, teknologi freezing frying untuk buah dan sayur untuk sinergis pemberdayaan petani dan industri. Jadi salak itu digoreng, di freeze, tapi teknologi barunya adalah di freezer, didinginkan dulu sehingga lebih enak ya, seperti ada apel di Malang itu Prof. Nah, itu kemudian idenya adalah kita menggandeng industri untuk bisa memasarkan, tetapi ada kontrak antara industri dan petani bahwa harga salak itu sekian rupiah, sehingga dia tidak akan diombang-ambingkan tengkulak. Nah, itu juga sebatas ide Prof, sudah saya praktekkan tapi hanya beberapa tempat, tapi ide itu alhamdulillah untuk jurnal juga laku, tetapi untuk aplikasinya yang masih saat ini Prof, yang saya masih ingin bagaimana supaya penelitian itu bisa dihilirisasikan. Alangkah indahnya kalau inovasi atau pemecahan masalah di masyarakat ini benar-benar terwujud, tidak hanya jadi jurnal begitu Prof. Ya memang kita itu kan rezim jurnal. Jadi semua penelitian itu tidak peduli apakah itu membawa masyarakat kita sejahtera atau tidak, yang penting hasilnya jurnal. Nah, untuk menghilirisasi itu kan industri juga nggak tertarik amat, karena yang entrepreneur di Indonesia itu ya nggak adanya itu maklar bisnis. Tidak ada yang memikirkan bahwa harus ada entrepreneur yang memang dengan sengaja menciptakan sebuah industri yang misalkan saja membuat tenaga kerja terserap, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu nggak ada. Yang ada adalah pedagang-pedagang lebih baik impor, karena dengan impor itu banyak keuntungannya. Nah, ini tadi kan masalah yang diteliti itu, ini gimana mendapatkannya? Misalnya masalah salak, masalah petani tadi, fluktuasi harga Lombok misalkan saja. Idenya dari mana itu Bu? Dari baca-baca atau dari diskusi atau dari melihat penelitian yang ada? Karena kita tahu bahwa semua masalah penelitian itu yang baik itu adalah genuine problem yang benar-benar problem, bukan yang tidak problem diproblemkan. Kalau Ibu biasanya dari mana semangatnya untuk mendapatkan masalah itu? Baik Prof,
dari dulu, apalagi sebelum pandemi saya suka mengikuti seminar Prof, walau itu di lokal, nasional maupun internasional, sehingga dengan melakukan seminar-seminar kadang kami mendapatkan jejaring teman, kemudian sama-sama penyuka peneliti ekonomi pertanian, karena kalau seminar mestinya kita fokusnya sama, sehingga banyak di situ banyak teman-teman yang kenal, banyak teman-teman yang bisa diajak sharing. Kemudian selain kita ikut seminar-seminar, saya juga tidak malu kalau misalnya mahasiswa saya lebih pinter dari saya, dia punya ide, saya juga tidak malu belajar pada siapapun, Prof. Sekarang mahasiswa sekarang itu kan lebih milenial itu kadang-kadang idenya lebih brilian daripada kita. Kadang saya seperti itu. Demikian juga seperti Prof tadi, banyak baca jurnal-jurnal. Alhamdulillah saya itu banyak tadi Prof diparingi amanah sebagai reviewer penelitian, juga sebagai penilai angka kredit, sehingga juga banyak baca jurnal dari situ, informasi-informasi juga banyak baca-baca dari media. Demikian juga bagaimana sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kadang-kadang kalau pas lega, kami juga refreshing itu sambil melihat, misalnya ketika di Bandungan kok banyak mawar, nah ini sebaiknya mawar yang terbuang-buang. Jadi juga pendekatan secara alam, secara Prof, personal ke lingkungan sekitar, sehingga ide-ide itu muncul, Prof, dengan banyak belajar dengan siapapun, tidak malu belajar dengan siapapun juga, Prof. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, saudara-saudara, apa yang dikatakan Bu Suci tadi, bahwa untuk mendapatkan research problem itu pertama harus bergaul, tentu bergaul dengan komunitas seprofesi. Dengan bergaul itu maka bisa sharing, tukar menukar persoalan, dan bisa menemukan sebuah problem secara jernih. Yang kedua adalah secara empirik, saya kira. Secara empirik, beliau tadi kan selalu saja mengamati lingkungan. Apa yang menjadi masalah? Yang definisi masalah tentu semua orang tahu bahwa itu merupakan kesenjangan apa yang seharusnya ada dengan apa yang ada itu, ya Bu ya. Jadi dengan cara begitu maka kita menemukan masalah yang benar-benar layak diteliti, bukan masalah-masalahan gitu. Nah, kemudian dari sisi funding, gimana Bu Suci caranya merebut funding-funding yang ada supaya bisa untuk membiayai penelitian itu? Gimana caranya? Ya, baik Prof. Jadi memang saya bermula dari funding yang dari universitas yang sedikit, bahkan dengan funding yang hanya 16 juta dan sebagainya, itu kemudian benar-benar dilakukan penelitian sehingga jadi semangat, Prof. Pernah waktu itu saya hanya mendapatkan penelitian dosen senior waktu masih S2, tetapi sudah S3, kalau nggak salah sudah S3, tetapi karena hanya 16 juta itu saya buat penelitian sesungguhnya, jadi tidak hanya abal-abal. Saya melakukan penelitian waktu itu tentang alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah. Kemudian karena semangat saya, kemudian saya masukkan ke Emerald. Alhamdulillah karena ada novelty-nya sehingga goal, Prof. Nah, dengan semangat dengan adanya Emerald itu apa? Dalam, Prof? Emerald itu apa? Emerald itu Scopus yang terindeks internasional itu, Prof. Oh, nama jurnal. Bisa masuk ke jurnal Emerald. Nah, ketika bisa seperti itu, saya kemudian sangat semangat, kemudian banyak sekali membaca peluang, Prof. Termasuk ada LPDP, termasuk ada penelitian kerjasama, kadang-kadang kerjasama dengan Bapeda. Saat kemarin banyak bekerja sama dengan Bapeda pemerintah Kota Semarang. Jadi semua peluang saya lihat, Prof, termasuk juga penelitian-penelitian nasional. Nah, nasional itu memang tidak langsung kita menjadi besar, tapi dari kecil dulu, dari penelitian yang masih pemula, kemudian alhamdulillah saat ini sampai penerapan, bahkan sampai pengembangan, Prof. Jadi harus dari kecil-kecil, tetapi kita semangat terus, dilandasi dari tadi, Prof, apa yang sudah kita dapatkan dari permasalahan di lapangan. Sehingga alhamdulillah
sampai saat ini saya tiap tahun dapat penelitian nasional, Prof. Apalagi nih mahasiswa sekarang untuk S2, S3, kalau tahun 20 S2 tidak itu dapat funding juga. Jadi Ya. ada hibah magister, ada hibah doktor. Itu saya bisa membina mahasiswa-mahasiswa saya sehingga bisa tembus ke hibah doktor maupun hibah magister, Prof. Ya, Demikian. jadi kuncinya adalah untuk mendapatkan funding yang besar itu tidak tiba-tiba mendadak, harus dari kecil-kecil. Ya, saya juga mengalami seperti itu. Ya, Saya Prof. juga ikut dalam penelitian LPDP, Bu, yang ini untuk batch kedua. Ya, Dan lumayan, dananya lumayan lah kalau ya, LPDP ya satu iya. M. satu proyek itu yang 700-an juta itu kan Z. lumayan lah. Dan itu didapatkan bukan karena ini tiba-tiba begitu. Kita berjuang, saya juga berjuang dengan teman-teman saya sebagai anggotanya, bahkan ketuanya itu ibu-ibu yang sangat cemerlang. Saya ikut aja, tapi untuk nyemangati lah gitu. Nah, namun bahwa networking itu sangat penting. Jadi untuk mendapatkan dana. Jadi saudara-saudara, para dosen muda, bangunlah networking. Walaupun nanti hasilnya itu publikasi itu kan ibaratnya menjual diri, mengiklankan dirinya sendiri, membrandingkan diri kita sendiri. Semakin kita banyak menulis itu diketahui orang. Sehingga modal saya dulu menjadi rektor itu juga menulis saja, karena ketika kita menulis itu tulisan kita, kemudian ide-ide kita itu selalu masuk ke rumah para pemilih itu. Nah, bagaimana Bu Suci untuk mengkader junior-juniornya ketika meneliti itu? Apakah mereka harus diseleksi ataukah berdasarkan kedekatan, berdasarkan minat, atau yang dikenal, atau mahasiswa yang tampak berdedikasi? Itu kan harus ada kriteria ya, misalnya untuk melibatkan ke dalam penelitian hibah-hibah yang besar itu. Gimana caranya? Baik, Prof, kalau untuk kaderisasi untuk kami sendiri, kalau di jurusan kami saya juga mengkader teman-teman untuk membuat tim riset. Jadi ada timnya, Prof, kalau membuat proposal. Tapi untuk di jurusan, jadi saya mengomandani teman-teman di jurusan untuk membuat sebuah tim riset untuk mencari dana-dana riset yang tidak besar-besar kalau di jurusan. Tapi kalau untuk dana riset yang besar-besar, tentunya kolaborasi seperti Prof tadi antar fakultas, karena penelitian yang besar itu tidak mungkin hanya satu jurusan. Jadi seperti Prof tadi sebagai peneliti LPDP ya tentunya sangat menjual, Prof, karena LPDP itu kalau ada orang ekonominya itu nilai tersendiri karena untuk mengantisipasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk mengkader mahasiswa seperti tadi Prof ada riset payung, jadi penelitian payung bagaimana mahasiswa-mahasiswa kami untuk kami didik meneliti sesuai dengan kemampuan saya begitu, Prof. Termasuk tadi ada hibah-hibah dari dikti, hibah pasca, hibah doktor, hibah magister, itu adalah bagaimana mengkader mahasiswa-mahasiswa supaya bisa menembus dana penelitian. Oh ya, dan ini yang perlu kita highlight bagi para junior-junior. Jadi harus rajin, namanya nyantri, dalam istilah modern apprenticeship terhadap senior. Karena pengalaman penelitian itu juga harus diperoleh berdasarkan jam terbang. Nggak bisa baca buku metodologi langsung bisa. Karena penelitian itu juga ada seninya. Research is an art katanya. Juga begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu Suci. Nah, dalam penelitian itu, apa yang dirasakan bahwa kadang-kadang menjadi tantangan atau hambatan, dan itu walaupun harus dipecahkan, tapi itu sebetulnya ya kadang-kadang nyebelin itu loh. Ada tidak? Tentunya ada, Prof. Jadi ternyata tidak semua
orang, termasuk semua dosen itu suka meneliti, Prof. Jadi harus memang dari sekarang harus didorong supaya semua punya minat untuk meneliti itu. Jadi tantangannya adalah apabila kita mengajak teman-teman yang tidak serius, Prof. Jadi kadang-kadang terseleksi oleh alam sendiri. Kalau tidak serius ya akhirnya akan keluar dari sistem, karena memang penelitian itu seperti passion. Jadi harapannya adalah semuanya semangat, Prof, karena semua bisa. Apalagi seperti Prof Ngendiko tadi, harus nyantri, harus punya jaringan, harus fokus dan sebagainya, itu harus kita pelajari bersama. Apalagi seorang dosen Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah kewajiban ya, Prof. Jadi itulah tantangannya, adalah teman-teman yang tidak berminat ataupun minat, tapi kadang-kadang teman-teman kalau sudah, mohon maaf ya, kalau sudah punya jabatan kadang-kadang sibuk dengan jabatannya, sehingga kadang-kadang menyerahkan ke juniornya dan sebagainya. Itulah, Prof, yang kadang-kadang menjadi tantangan bagi kita. Jadi harapannya semuanya semangat, karena ini adalah kewajiban untuk dosen, Prof, terutama. Ya, demikian, Prof. Ya, oke lah. Jadi karena waktu yang membatasi, Bu Suci, kita harus mengakhiri. Dan saudara-saudara, para dosen muda, mahasiswa, obrolan kita tadi sekilas mudah-mudahan menginspirasi, yaitu sejak bagaimana menentukan masalah penelitian, bagaimana belajar penelitian, mengembangkan jaringan, kemudian mencari funding yang lumayan, itu semua ada prosesnya. Saya kira luar biasa, saya sangat senang Bu Suci bisa berada di channel saya ini. Dan saudara-saudara, siapapun yang sekiranya ada pengetahuan, pengalaman yang mau berbagi di channel ini, silakan hubungi channel ini lewat email. Emailnya adalah redaksi@suyanto.id. Terima kasih Bu Suci sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Semoga Prof juga ya. Terima kasih.